banyak terdapat guci dan kendi-kendi yang dimana di sini kebanyakan peninggalan dinasti Qing, contoh salah satu guci peninggalan dari dinasti Ming. Nah, di sini kita bisa lihat ini. Ini peninggalan guci dari dinasti Ming dan dinasti Qing. Nih, kemudian di samping saya ini kendi. Ada yang dari peninggalan dinasti Qing, ada yang peninggalan Belanda, kemudian ada yang juga dari Jawa Barat, ada juga dari Kalimantan. Nah, ini perpaduan kendi-kendi peninggalan pada zaman dulu. Ini. Sekarang kita beralih ke mangkuk. Mangkuk di sini ada peninggalan Jepang. Nih. Terus ada peninggalan Belanda, sama juga ada dari dinasti Qing juga. Ini mangkuk yang digunakan pada zaman dulu. Kemudian kita beralih ke piring. Di sini piring ada peninggalan juga sama dari dinasti Qing. Terus ada dari peninggalan juga dari Eropa. Ini. Terus yang botol ini ada yang peninggalan dari Belanda, ada juga yang dari Eropa. Ini peralatan minum atau peralatan tempat minum yang digunakan pada zaman dulu. Ini pada abad ke-20. Ini semua peninggalan pada abad ke-20. Ini semua. Terus ini ada kendi-kendi atau tempayan, tempat menyimpan air yang digunakan orang-orang dulu. Terus ada mangkuk, ini sama peninggalan juga rata-rata dari dinasti Qing. Kemudian ada juga dari Eropa. Ini semua. Terus ada juga guci. Nih. Semua di sini masih tersimpan rapi di museum ini. Sekarang kita beralih ke nih. Ini naskah-naskah. Ini ada naskah Sanghyang Nibandera. Ini. Di sini bisa kita lihat ini Al-Quran yang ditulis tangan. Ini salah satu koleksi yang ada di museum ini. Ini kita contohnya sini ada naskah wafatnya Nabi Muhammad, semua ada di sini. Kemudian rangkuman tentang hari kiamat yang ditulis oleh orang-orang tua dulu. Kemudian ini ada Al-Quran yang tulisan tangan. Ini. Kemudian kita bisa lihat naskah kitab Bunga Melati. Ini. Dan naskah tentang hari kiamat.
berada di ruangan koleksi teknologi. Nah, di sini kita bisa lihat radio. Ini radio dulu. Ini masih salah satu bentuk media massa yang digunakan orang-orang dulu. Di sini ada lampu kapal Petromax yang digunakan masyarakat Sulawesi Tenggara pada zaman dulu. Di sini ada mesin telegraf yang digunakan kantor berita antar media massa pada zamannya. Ini mesin telegraf yang mereka gunakan. Terus yang di sini bisa kita lihat peralatan pengolahan padi. Ini peralatan pengolahan padi. Ini masih sangat tradisional yang digunakan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara dalam mengolah padi. Ini ada lesung, ada alu, kemudian ada kagilia atau penggiling, terus ada nyiru, ada ani, ada lepa-lepa. Ini semua peralatan tradisional yang digunakan masyarakat Sulawesi Tenggara dalam mengolah padi. Kemudian di sini di sampingnya alat yang digunakan masyarakat Sulawesi Tenggara dalam mengolah sagu. Di sini kita lihat masih sangat tradisional. Di sini kita bisa lihat ada suli, ada powanggu, ini ada baso, ada songga, ada siru, ada landaka. Ini semua. Terus ada kalabandi, ada sanggobi. Ini semua peralatan yang digunakan masyarakat Sulawesi Tenggara dalam mengolah sagu. Kemudian kita beralih ke alat tradisional laut dan sungai. Masyarakat Sulawesi Tenggara menggunakan dua transportasi pada saat itu. Di antaranya ada perahu layar. Ada perahu layar ini. Terus di sini ada rakit. Inilah dua kendaraan transportasi yang digunakan masyarakat Sulawesi Tenggara pada saat itu. Mereka menggunakan dua jenis transportasi ini. Kita beralih ke alat tangkap ikan tradisional air tawar. Biasanya masyarakat tradisional pada saat itu menggunakan alat tangkap tradisional itu berupa potinggu. Itu ada potinggu, ada bubu, ini ada saulawi. Inilah jenis peralatan yang digunakan masyarakat tradisional Sulawesi Tenggara pada saat itu. Ini masih sangat tradisional. Terus kita beralih ke alat tangkap ikan tradisional suku Bajo. Biasanya masyarakat Bajo dalam menangkap ikan mereka menggunakan panah. Ini masih tradisional pada saat itu ya. Mereka menggunakan panah, ada sapa, terus ada pisi yang biasa disebut dengan pancing, terus ada jala. Ini ada jala, terus ada pukat. Pukat ini. Inilah jenis alat tradisional yang digunakan suku Bajo dalam menangkap ikan. Di sini bisa kita lihat alat yang digunakan masyarakat Sulawesi Tenggara dalam membuat peralatan seperti parang. Biasanya yang biasa dikenal dengan pandai besi. Mereka dalam mengolah atau membuat parang biasa mereka menggunakan alat-alat seperti ini.